Nah, kita masuk kepada ayat yang qauluhu ta'ala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama atas mereka itu, a'andzartahum, apakah engkau beri peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak engkau beri peringatan, itu la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi ayat ini secara umum, secara global menjelaskan bahwa orang kafir itu apabila engkau memberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau beri peringatan, sama-sama mereka itu tidak akan beriman. Jadi mau diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan itu sama-sama mereka tidak akan beriman. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau mereka tidak akan beriman ketika diberi peringatan, kenapa kita diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka? Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada orang-orang kafir. Nah, secara zahirnya ayat ini menafikan semua itu. Secara zahir ayat ini mengatakan tidak ada gunanya berdakwah karena diberi peringatan atau tidak diberi peringatan itu sama saja. Masalah yang kedua, ayat ini kan mengatakan kok beri peringatan atau tidak kok peringatan itu sama, tapi pada kenyataannya ada orang kafir yang diberi peringatan, mereka menerima peringatan tersebut dan kemudian masuk Islam. Nah, problem-problem pertanyaan itu, ya pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab oleh para ulama. Salah satunya adalah di dalam tafsir ini. Ya, kita baca, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni musyriki al-Arab. Jadi orang-orang kafir yang dimaksud di dalam ayat yang ke-6 ini adalah kaum musyrik dari bangsa Arab. Karena orang kafir itu kan banyak. Waktu itu orang kafir itu ada musyrikin Arab, kemudian ada Majusi yang ada di Persia, kemudian ada orang-orang Nasrani yang berada di Romawi, dan tentu orang-orang Yahudi yang ada di Syam, dan juga orang-orang Yahudi yang ada di beberapa wilayah di Madinah. Nah, ayat yang ke-6 ini para mufassirun menyebut orang kafir di dalam ayat yang ke-6 ini adalah kafir Quraisy. Berarti mereka adalah orang. Itu pendapat yang pertama. Qala al-Kalbi. Al-Kalbi, salah seorang imam mufassirin, mengatakan yakni al-Yahuda. Yang dimaksud dengan orang kafir di dalam ayat yang ke-6 ini adalah orang Yahudi. Jadi ada dua pendapat, dan Imam Al-Baghawi sebagai penulis Ma'alimut Tanzil kitab ini menafsirkan orang kafir di sini adalah orang kafir Quraisy, musyriki al-Arab. Wal kufru, dan kafir itu, ya al kufru, kekufuran itu, huwa al-juhud, yaitu uh, ngeyel atau menolak. Kalau jahada itu ingkar. Wa asluhu, dan asalnya, asal kata kafir itu minas satri, dari satir penutup. Wa minhu, dan darinya summiya dinamakan al-lail, malam, kafirun, sebagai sesuatu yang kafir. Jadi malam itu juga dinamakan dengan kafir. Kenapa? Li'annahu yasturu al-asya'a bidzulmatihi. Karena malam itu menutupi berbagai macam hal, ya, benda dengan kegelapannya. Wa summiya az-zurra'u, dan dinamakan para petani itu kafirun, sebagai orang kafir. Li'annahu yasturul habba biturab. Karena para petani itu menutupi biji dengan tanah. Jadi secara bahasa kafir itu artinya adalah menutup, menutup. Malam itu di dalam beberapa bahasa orang Arab, malam itu al-lail, tapi bisa disebut juga dengan al-kafir, penutup. Kenapa? Karena malam itu menutup dengan kegelapannya bayangan benda-benda.
Kemudian petani itu juga dinamakan dengan kafir. Kenapa petani dinamakan kafir? Karena petani itu pekerjaannya adalah menaruh biji, kemudian bijinya ditutup dengan tanah. Artinya dia menutup biji dengan tanah. Sehingga petani itu dinamakan dengan kafir secara bahasa. Secara bahasa. Kemudian kafir ini diadopsi ke dalam bahasa Inggris, yaitu cover. Cover, kita mengenal istilah cover. Cover itu kan penutup, baik itu cover buku dan cover-cover yang lainnya. Itu fungsinya adalah menutup. Cover buku berarti sampul, dia menutup isi buku. Itu namanya cover, ya, menutup. Jadi banyak kosakata Arab itu diadopsi oleh bahasa Inggris, bagaimana eh, orang-orang Indonesia juga mengadopsi banyak sekali kosakata bahasa Arab. Sehingga kafir ini adalah penyebutan yang bagus sebenarnya. Orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, itu di dalam tradisi Islam itu dinamakan dengan kafir. Dan kafir itu istilah yang soft sebenarnya, soft, lembut, daripada istilah yang ada di dalam agama-agama yang lain. Misalnya di dalam tradisi Nasrani, orang kafir itu orang yang tidak beriman dengan kepercayaan Nasrani dinamakan dengan domba-domba yang tersesat. Artinya kan membinatangkan orang. Orang yang tidak mengakui Nabi Isa sebagai putra Allah atau tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, itu dinamakan dengan domba-domba yang tersesat. Artinya itu penyebutan yang sangat kasar. Ya, dibanding dengan penyebutan kafir di dalam tradisi Islam, penyebutan kafir itu lebih soft. Sehingga ya sebenarnya orang-orang kafir itu non-muslim itu tidak perlu jengkel, tidak perlu naik pitam ketika disebut dirinya itu kafir. Karena itu memang sesuai dengan kenyataan, ya, sesuai dengan kenyataan. Fal kufru, maka kekafiran itu yasturuh, menutupi al-haqqa, kebenaran, bijuhudihi, dengan keingkarannya. Ya, jadi orang kafir itu dinamakan dengan kafir, tidak beriman kepada Allah itu dinamakan kafir karena mereka itu menutupi kebenaran, ya, dengan keingkarannya tersebut. Wal kufru, dan kekafiran itu ala arba'ati hain, ada 4 macam. Ya, jadi ada 4 macam kufuran. Yang pertama adalah kufru ingkarin. Kufru ingkarin, kafir ingkar. Yang kedua wa kufru juhudin, kafir juhud. Yang ketiga ada wa kufru inadin, kafir inad. Dan yang terakhir adalah wa kufru nifakin. Ini adalah istilah-istilah, ya, yang kemudian Al-Baghawi menjelaskan di bawah. Apa itu kufru ingkar? Ya, yang pertama itu fakufrul ingkari, maka kufur secara ingkar. Kufur ingkar itu alla ya'rifallaha aslan wa la ya'tarifa bihi. Ya, memang dia itu la ya'rifallah, dia tidak, memang sejak awal dia tidak, wa la ya'tarifa bihi, dan dia tidak mengakui Allah itu. Ya, tidak kenal Allah, kemudian tidak mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Kemudian wa kafaru bihi, dia mengkufuri, mengingkari Allah. Itu dinamakan dengan kafir ingkar. Jadi dia tidak tahu, ya, dia pernah dengar ada Tuhan namanya Allah. Tapi dia tidak tahu Allah itu seperti apa, bagaimana sifatnya, bagaimana kekuasaannya. Ya, sehingga dia tidak ingin tahu, tidak ingin tahu, ya akhirnya dia tidak mengakui. Karena tidak ingin tahu, tidak ingin mengakui, ya berarti otomatis dia mengingkari itu. Nah, itu yang dinamakan dengan kufru ingkarin. Nah, yang kedua ada wakufru juhudin. Ada wakufru juhudin. Apa itu kufru juhudin? An ya'rifallaha biqalbihi. Dia mengetahui Allah dengan hatinya. Wala ya'tarifa bilisanihi, tetapi dia tidak mengakui dengan lisannya. Jadi dia tahu Allah itu Tuhan. Dengan hatinya mengakui Allah itu Tuhan. Mengetahui kekuasaan Allah, mengetahui beberapa sifat-sifat Allah. Tetapi dia tidak mau meyakini ketuhanan Allah itu dengan lisannya.
Dia taruh keimanannya itu ada pada hatinya saja, tapi tidak diucapkan secara lisan. Kakufri iblisah, seperti kekufurannya iblis. Di iblis itu tahu Allah, dia pernah hidup bersama malaikat. Tahu sifat-sifat Allah juga iblis tahu. Tetapi iblis itu tidak mau mengakui dengan lisannya. Wa kufril Yahud, dan juga seperti kafirnya orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu mengenal Allah. Makanya sampai sekarang kita melihat beberapa prosesi orang Yahudi di dalam keagamaan mereka itu ada miripnya dengan prosesi keagamaan di dalam Islam. Misalnya pemakaman, kemudian sunat, dan beberapa hal semisalnya. Itu sama. Dan mereka juga mengakui Allah itu Esa. Allah itu Tuhan, Allah itu Esa. Hanya saja di dalam beberapa sekte Yahudi itu ada yang mengakui Uzair itu adalah putra Allah. Tapi itu adalah sekte dari Yahudi secara umum. Nah, sehingga secara keimanan itu hampir-hampir sama antara orang Islam dengan orang Yahudi. Hanya saja orang Yahudi dia tidak mau eh, layak tarif bilisan, tidak mau mengakui dengan lisannya. Wa kufrul inad, yang ketiga adalah kafir setelah inad, yaitu an ya'rifallaha bi qalbi, dia mengetahui Allah dengan hatinya, wa ya'tarifa bilisanihi, dan dia mengakui dengan lisannya, wala yadinu bihi, tetapi dia tidak beragama dengannya. Kakufri Abi Thalib, seperti kekafirannya Abu Thalib. Jadi yang keempat ini, yang ketiga ini dia mengenal Allah dengan hatinya, kemudian mengakui dengan lisannya bahwasanya Allah itu Tuhan, bahwasanya Nabi itu Rasul. Wala yadinu bihi, tetapi dia tidak beragama dengan agama itu. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib. Yang keempat, wa amma kufrun nifaq. Adapun kafir secara nifaq, fahuwa an yuqirra bil lisani wala ya'taqida bil qalbi. Kafirnya orang-orang munafik itu dia mengakui dengan lisannya bahwa Allah itu Tuhan, tetapi secara hati itu tidak mengikuti. Wa jami'u hadhil anwa', dan semua macam kafiran ini sama fi padahal anna man laqiyallaha, bahwasanya siapa yang berjumpa dengan Allah biwahidin, dengan salah satu minha darinya, la yughfaru lahu, maka tidak akan diampuni dosanya. Qauluhu, dan firman Allah, sawa'un alaihim, sama atas mereka, mutasawin ladaihim, maksudnya sama. A'anzar tahum, kau beri peringatan, khawwaf tahum. Al-inzar, ya. Al-inzar itu adalah i'lamun ma'a takhwifin wa tahdhirin, yaitu memberitahu dengan ada unsur menakut-nakuti dan memperingatkan. Fakullu munzirin mu'allimun, maka semua orang yang memberi peringatan adalah orang yang memberitahu. Walaisa kullu mu'allimin munziran, dan tidak semua orang yang memberitahu itu adalah orang yang memberi peringatan. Am harfu atfin alal istifham, lam harfu jazmin la fi'lah, li'anna al-jazma yahtassu bil af'al tunzirhum la yu'minun. Nah, di awal tadi saya singgung, ini ayat mengatakan orang kafir itu diberi peringatan atau tidak itu sama saja. Di sini Al-Baghawi mengatakan, wahadhil ayat, ini fi aqwamin, pada orang-orang, pada kaum haqqat alaihim kalimatus syaqawah, yang telah hak atas mereka ketetapan Allah yang berupa asyaqawah, ya, kesedihan, bisa BP ilmullahi, pada ilmunya Allah. Jadi ayat ini berbicara tentang orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan beriman sebelum mereka diciptakan. Semua manusia itu kan ditakdirkan oleh Allah. Ya, salah satunya adalah Sa'id Amsyaqi, dia akan bahagia atau dia akan menjadi orang yang sedih terus menerus. Nah, ayat ini berturun atau bercerita tentang orang itu, orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan beriman, maka kita berikan peringatan atau tidak beri peringatan itu sama saja. Mereka itu akan tetap ingkar, tetap akan berada pada kekufuran mereka, gitu ya. Baik, kita cukupkan pada
ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan usul fikih.